Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Kita masih membahas tentang tema yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihatkan sebuah tayangan yang terekam momen salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air sebelum lepas landas. Ini di tayangannya. Dadah. Dah. Pak Aceh jadi orang Jakarta. Dadah, Ana. Dadah, Masya, dadah. Dadah, Yumna. Dah. Padahal mau pulang kan. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah, berarti kita berdua. Iya. Ya ini mungkin buat penonton yang bingung ini kok bisa ada video, ini adalah salah satu instastory ya, instastory dari penumpang ini. Jadi bukannya diambil pada saat di dalam pesawat, ini tidak. Nah ini kita bicara masalah tentang kematian nih, kematian ini bisa datang kapan aja, di mana aja, di waktu yang kita tidak duga-duga nih. Apakah dalam Islam, Bib, nih mohon izin penjelasannya, seseorang atau orang lain ini dapat mendapatkan firasat nih, firasat bahwa kematian dirinya atau salah satu anggota keluarga yang telah dekat nih, atau yang sangat dekat. Kalau tadi kita lihat kan ini apa ya, dadah-dadah terus gitu seolah-olah, dadah saya mau pergi jauh gitu, dadah saya nggak kembali lagi atau bagaimana gitu. Mohon izin penjelasannya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diketahui awalnya itu bahwasannya ruh waktu kita meninggal ini tidak ada yang tahu dan sampai kapanpun memang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baghtatan, artinya meninggal dunia ini, ja'atul maut ini, datangnya mati ini tiba-tiba. Makanya ada seorang imam, Hatim Al-Asam, itu beliau mengatakan alimtu annal mauta ja'a baghtatan fa ana ubadiruhu. Kata Sayyidina Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan aku tahu bahwasannya meninggal dunia ini datangnya tiba-tiba. Lantas apa kita sebagai manusia? Fa ana ubadiruhu, maka saya harus selalu siap kapanpun dijemput oleh malaikat Idzrail, artinya keputusan meninggal dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Memang firasatul mukmin, kalau kita dilihat ada enggak firasat? Mungkin firasat itu ada, seperti misalnya ada orang yang sakit, firasatul mukmin mungkin dari warna, kadang-kadang dari warna kulit ya. Kadang-kadang warna kulit, oh sepertinya enggak lama. Agak pucat. Iya, gitu sepertinya enggak lama. Tapi itu juga kita enggak bisa yakinkan bahwa dia enggak panjang, umurnya belum tentu juga. Tetap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam seperti satu mimpi kadang-kadang seperti, tapi kalau gigi jatuh enggak ya, orang bilang kalau giginya copot terus ada yang meninggal keluarga, enggak juga. Kebenaran pas mimpi gigi tetangganya mati, kadang-kadang kebenaran. Jadi jangan juga terlalu yakinin, tapi intinya yang harus kita pahami pemirsa, jangan salah mengerti. Orang meninggal dunia itu, mati ini, malaikat maut ini tidak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau firasat-firasat itu boleh saja, tapi ada yang bisa dikaitkan, ada yang tidak bisa dikaitkan. Dan bagaimana caranya membedakannya? Fi mizani syar'i. Bagaimana cara membedakan firasat yang betul, ini dari syaitan atau bukan, ini was-was atau bukan? Fi mizani syar'i. Kita timbang dalam timbangan agama.
Kalau kita tidak paham mengaitkannya dengan agama, kita tanya sama guru-guru kita. Saya punya firasat seperti ini, saya punya mimpi seperti ini, supaya tidak terjatuh kepada suatu kemusyrikan. Alhamdulillah, min Kan dzalik. seperti itu. Tapi betul, firasat itu ada saja dan boleh saja, asal dengan tata cara yang betul dan tata cara yang benar mentakwilkannya dan mentafsirkannya. Seperti itu. Jadi seperti orang yang akan meninggal dunia biasanya kalau orang yang misalnya firasat yang tepat ya, kalau orang udah sakit parah misalnya. Udah sakit parah habis itu kan udah firasat yang tepat, kayaknya gak lama. Tapi subhanallah, ada orang yang di tempat tidur bisa 7 tahun. Betul kan? Ada betul, orang yang sampai betul. 7 tahun di tempat tidur, 8 tahun di tempat tidur, nggak meninggal-meninggal. Firasat kita udah berkali-kali, wah warnanya udah biru, warnanya udah hijau, warnanya udah merah, nggak mati-mati juga. Iya, Nah iya, iya, artinya tetap intinya keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi firasat ada dan Masya boleh Allah. dikaitkan, tapi tidak semua bisa dikaitkan. Ya Masya Allah, ya biasa kadang-kadang begitu tuh ya, orang tua suka mesen-mesen ini itu segala macem ya, ternyata ujung-ujungnya beliau ini mau meninggal. Ini kadang-kadang firasat-firasat yang begini Betul. bisa saja terjadi Misalnya ya Bib ya. tiba-tiba ngomongin waris. Iya, Masya Allah ya Robbi. Ya, nah sekarang kita lanjut lagi nih, bagaimana seorang muslim dan muslimah memahami kematian itu adalah pintu awal untuk bertemu kepada Allah dan menerima dengan lapang dada atas kepergian orang yang kita cintai dengan waktu yang mendadak. Mungkin bisa dijelaskan secara tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz, silakan Saya fotonya. duduk Iya, aja, semuanya masih masuk iya, dulu. fotonya Aman aja. ya? Aman, Saya alhamdulillah. mau acak fotonya dulu ya. Foto-foto apa aja tapi jangan diperlihatkan dulu supaya seru. Oh iya iya iya. Siapa suruh nggak mau lihat tadi? Saya udah lihat ini dari belakang kelihatan bocor. Habib jangan dibuka ya, Habib. Ya, siap. Nanti- Iya. Saya yang atas aja. Nggak mau, Oga. Saya mau yang atas. Ih, dipaksa. Ini gimana sih Ustaz? Ini. Orang katanya Dia suruh suka milih. nyontek dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah juga bisa mempersiapkan gambar-gambar. Buat apa sebenarnya? Memberikan ingatan buat kita untuk lebih kuat menyikapi. Mohon maaf tanpa menggurui siapapun. Karena dalam hal ini kita harus punya memori. Allah kasih kita, maaf ya, ingatan buat orang yang masih hidup itu. Yang masih hidup, jangan Bib. Jangan ditukar ya Bib. Curang dia, mau ditukar lagi. Mohon izin, mohon maaf. Allah kasih ingatan buat kita. Buat orang yang masih hidup, itu keingatan kita itu agak-agak kenceng. Dan kerinduan itu agak-agak dekat. Tapi ketika orang yang sudah meninggal, itu agak-agak lama. Betul. Sudah tidak ada lagi, pelan-pelan hilang. Kenapa? Supaya kita tidak, mohon maaf, stres, sakit hati dan sebagainya. Mohon maaf kepada semuanya, ada 3 gambar. Gambar pertama saya minta semua mempersiapkan. Yang pertama Mas Fadli silakan. Iya, Ini kayaknya udah dipilihin nih. sengaja. Oh sengaja, maksudnya saya nggak boleh tukar. Jadi Kayaknya firasat nih. Firasat pintu mukmin kematian, nih. pintu Hah? alam Firasat untuk mukmin. menghadap kepada Allah adalah gambar yang pertama, sering-sering lihat kuburan. Sering-sering lihat ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat akan akhirat dan mengingat kepada Allah. Karena ingat ya, setiap manusia akan mengalami kematian. Betul. Mau kemana kita? Sampai kapanpun. Dan kematian itu tidak memilih usia. Tidak memilih usia. Jangan dibuka. Belum lihat kan? Ya baguslah. Lebih supaya seru. Mohon izin. Jadi itu. Jadi sering-sering ingat kematian. Kalau lewat, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Jadi enak kan kita mengingat Iya, akan iya, kematian. iya, betul, Dan betul. mohon maaf. Orang tidak akan mungkin bisa dapat pahala sholatnya kalau belum meninggal. Ya, Mau gimana? dapat pahala puasa? Mau. Mau secepatnya? Enggak, Oh, nanti saya kira aja. mau. Kalau saya udah tahu jawabannya soalnya. Sabar jadi saya. Mati dulu. Iya, 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 iya. Untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita dalam surah Al-Mulk disebutkan, kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Untuk mau mengetahui siapa yang terbaik. Mau tahu kita baik atau tidak? Lihat akhir ayat kita. Dan semua yang meninggal ini, jangan ditukar. Ditukar Tahu lagi. aja sih, tahu aja deh. Heran kalau ke mata ke depan bisa lihat. Apalagi mengetahui siapa dan meraih pahala atas apa. Jadi semua ini akan mendapatkan pahala. Yang kedua, gambar kedua Habib. Silakan. Wah, jangan kebalik. Bib. Adalah gambar anak-anak. Usahakan
yang menguatkan saya terus terang untuk tidak Ini waktu anak-anak meninggal. semua, kan ada bapaknya. Saya juga anak-anak. Oh iya ya Allah. Jadi ya waktu Rabbi. lihat anak-anak saya itu menguatkan saya waktu meninggal almarhumah. Kemarin aku baru pulang dari Makassar, awal 2 tahunnya almarhumah. Kenapa yang menguatkan saya adalah anak-anak. Jadi saya lihat anak-anak itu menguatkan kita untuk apa? Untuk hidup, untuk semangat, untuk meraih ke depannya. Ini masa depannya masih ada. Dan yang terakhir ini ada gambar. Adalah lihat gambar Kebalik kebalik juga. juga. Kenapa sih pada kebalik semua? Kan gak diintip Ustaz, gambar apa? Nah, gambar keluarga Ustaz Sa. Oh, subhanallah. Jadi kita ini ada keluarga. Ya Allah. Jadi jangan meratap, oh meninggal kok jangan. Karena kita harus memiliki sesuatu yang terbaik buat kita. Nih mungkin aku hidup ada tujuan juga. Salah satunya adalah bagaimana membahagiakan keluarga. Sasam, Ya Allah. diambil aja sekalian ya. Oh iya, terima Ya kasih Allah, Ustaz. Kalau jazakallah Habib, khairan didoain kasiran, ya, makasih Habib. banyak. Iya. Itu Ini buat kalau ini Habib ya. Kalau saya kembali ke Ustadz Maulana aja. Iya. Ini kita lanjutin lagi nih ya, buat bicara masalah tentang orang-orang yang kita cintai. Ini orang-orang yang kita cintai ini kadang-kadang ya mohon maaf sebelumnya yang sudah meninggal kita rindu banget gitu ya. Dan saking rindunya ini masuk ke dalam mimpi kita ya. Kemudian orang itu meminta maaf ya, terus mungkin meninggalkan pesan dan bahkan ada juga yang hanya diam saja. Nah pertanyaannya nih Bib, mohon izin Bib dijawab Bib ya. Apakah benar sosok orang yang kita cintai ini memberikan isyarat bahwa mereka telah meninggal pada saat di dalam mimpi kita itu? Mohon izin penjelasannya Bib, silakan. Baik, artinya bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kita cintai atau orang yang sudah meninggal dunia bisa kita lihat atau tidak di dalam mimpi. Nah ini memang sesuatu yang rahasia juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ditanyakan ada nggak contoh-contoh daripada kitab salaf kita, kitab ulama kita ada seperti cerita daripada Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali menceritakan ada seorang anak yang soleh. Fasubhanallah fa'alhamallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia mimpi bisa melihat ayahnya di alam barzakh. Dia katakan bagaimana keadaanmu wahai abati. Dia mengatakan bagaimana keadaanmu wahai ayahku ya waladi. Tapi ngasih nasihat bukan nyerem-nyeremin. Dia katakan, ya waladi ishna ghafilin wa mutna ghafilin. Maka di situ dicatatkan, wahai anakku kita di dunia ini hidup lalai, mati pun kita dalam keadaan lalai. Nah ini ada nasihat. Bukan berarti kita mimpi, subhanallah misal lihat keluarga kita meninggal dunia, mimpi pakai taring kayak pampir ya, enggak begitu. Artinya ada nasihat, bukan yang nyerem-nyeremin atau seperti itu, tidak. Kan seperti itu. Karena orang yang meninggal dunia ini sudah sibuk dengan pertanyaan munkar wa nakir, sudah enggak repot lagi dengan urusan dunia. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau diceritakan contohnya lagi ada atau tidak ada di zamannya Imam Hasan Al-Basri. Di zaman Imam Hasan Al-Basri seorang ibu ditinggal meninggal oleh anak perempuannya. Dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri minta doa supaya diperlihatkan bagaimana keadaan anaknya. Sebagai ibrah, contoh. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah orang soleh daripada Imam Hasan Al-Basri, itu ibu bisa bermimpi melihat anaknya. Ketika melihat anaknya dia sedih karena anaknya dalam keadaan tidak bagus di alam barzah. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan berkah dengan sholawat seorang laki-laki. Maka semua ahlul kubur tersebut mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua orang bisa demikian rupa. Jadi apabila misalnya kita tetap saya katakan fi mizani syar'i. Kita timbang dalam timbang ajaran agama Allah. Ketika kita melihat bermimpi, misalnya ibu kita yang sudah meninggal dunia, ayah kita yang sudah meninggal dunia, atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia, itu kita bermimpi bagaimanapun keadaan mereka, jangan langsung kita hukumi keadaannya. Bagaimana caranya? Pertama, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarga kita semuanya yang meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kalau kita tidak ngerti, kita tanya sama ulama kita. Kita tanya guru-guru kita, tapi tanya sama guru-guru, bukan tukang obat juga.
Maksudnya ada yang, oh itu jin, oh ini gitu, oh kamu harus menyembelih motong sapi sekian, harus motong ayam. Nah itu yang nggak boleh. Artinya fi mizani syar'i, baca ayat-ayat yang memang bisa menolong keluarga kita, baca doa-doa yang bisa menolong keluarga kita. Kalau misalkan ada, mungkin saja diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jin sama syaitan pun bisa was-was. Nauzubillah. Artinya bisa menyerupai keluarga kita, bikin was-was kita. Jin syaitan tidak bisa menyerupai hanya baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu Jin sama alaihi setan wasallam. tidak bisa menyerupai Rasul, tapi yang lain jin sama setan bisa Iya. menyerupai. Tapi bisa aja nih orang-orang yang menjadi korban kecelakaan ini datang ke mimpi saudaranya atau ibu bapaknya mengabarkan kalau dia udah nggak ada gitu. Bisa, Bib. Mungkin saja, tapi Mungkin, tetap kita timbang dalam timbang syara. Masya Allah. Artinya ilham dari Allah kan boleh saja. Betul, Kalau betul, ke betul. Nabi itu wahyu, kalau ke kita manusia namanya ilham. Ilham. Boleh dan mungkin saja haknya Allah Masya Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak, Baik. Bib. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kita masih punya sebuah tayangan tentang sosok Kapten Afwan pilot pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ini tayangannya. Ini ya subhanallah ya, memang Allah ini memberikan segala sesuatu yang namanya itu disesuaikan sama mukanya gitu loh. Ini Afwan ini pemaaf seolah-olah kata Pemaaf, Habib tadi Masya ya. Allah. Mukanya ini raut mukanya ini muka-muka pemaaf ini Masya Allah luar Teduh, biasa. teduh. Teduh gitu ya. Pakai peci nggak pernah tinggal, Allahu Masya Allah. Akbar. Nah sekarang kita mau coba tanya sama guru kita Ustadz Syam nih, mohon maaf sebelumnya Ustadz Syam ya. Baik. Kalau benar nggak sih kalau seandainya kita hendak berpergian jauh atau sebagai musafir nih mau pergi jauh ya, mencari nafkah atau mungkin kita mau mengunjungi sanak saudara ya, khususnya buat kita nih sebagai laki-laki para suami, katanya harus meninggalkan wasiat kepada keluarga nih. Tapi kalau seandainya kita belum meninggalkan wasiat atau apa sama keluarga, tiba-tiba kejadian ini bagaimana harusnya nih? Mohon izin penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahumma gufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma gufir lahu warhamhum. Kapten Afwan itu ada satu quotes yang beliau upload. Jadi katanya itu terakhir quotesnya itu, setinggi apapun engkau terbang, engkau tidak akan pernah bisa menggapai surga kalau engkau tidak sholat 5 waktu. Jadi subhanallah, Allahu dengan Akbar. latar beliau di kokpit pesawat dengan pecinya yang tidak pernah lepas, subhanallah. Jadi memang beliau terkenal ini sebagai orang yang baik. Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan kulitnya, tapi manusia meninggal itu meninggalkan kebaikan-kebaikannya dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang disebarkan itulah yang dikenang ketika kita meninggal dunia, subhanallah. Maka jikalau dikatakan wasiat, keluarga meninggalkan rumah, sebelum keluar rumah, apakah disunnahkan untuk meninggalkan wasiat? Tentu saja. Dalam khutbah Jumat saja tidak sah kalau tidak ada wasiat takwanya. Apalagi seorang kepala rumah tangga yang akan meninggalkan rumahnya hendaklah berwasiat yang syar'i kepada anak-anaknya. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, ta'buduna min ba'di. Kemudian nabi-nabi yang lain mengingatkan anak-anaknya untuk wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Anakku jangan sampai bapak keluar rumah lalu engkau tidak sholat 5 waktu. Anakku jangan sampai bapak keluar rumah lalu engkau melalaikan bulan Ramadan. Jangan sampai bapak keluar rumah lalu engkau tidak berbakti kepada ibumu. Jangan sampai kau sholat karena bapak, tapi sholatlah karena Allah. Jangan kau sholat karena mama, tapi sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara teman-teman mungkin tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari yang masih sholat tuh sholat karena mama gitu. Sholatnya tuh sholat karena bapak. Jadi mereka masih ada yang kayak pura-pura sholat subuh tuh dibentangkan sejadahnya, basah-basahin wajah, basah-basahin rambut biar dianggap udah sholat subuh, biar dianggap udah sholat Itu gitu. semua orang banyak yang
yang mengalami itu pada masanya ya. Masa-masa Pada bandelnya gitu ya. masa-masanya tuh ada yang begitu Dan tuh. itu kalau diingat-ingat kesedihan gitu ya, subhanallah. Jadi ketika mengalami hal tersebut memang seorang orang tua harus mengingatkan kebaikan. Kan kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai hanya orang tuanya saja yang selamat dari api neraka, tapi ternyata lupa untuk menjaga ahlinya, menjaga keluarganya. Termasuk diantaranya adalah sebelum keluar rumah memberikan wasiat. Lalu bagaimana jikalau mungkin tidak sempat memberikan wasiat, tidak sempat untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, maka tentunya harus selalu sempat gitu. Bagaimana mungkin kita selalu ingat untuk menitipkan uang jajan, tapi lupa untuk mengingatkan sholat. Bagaimana mungkin orang tua selalu ingat untuk memberikan uang, tapi lupa untuk memberikan ilmu. Padahal ternyata ilmu itu jauh lebih penting daripada materi tersebut. Materi kami tidak katakan bahwa itu adalah hal yang tidak penting. Itu juga hal yang penting. Kami sebagai anak merasa bahagia dikasih materi sama orang tua kami. Tapi kadangkala kami sebagai anak merasa hampa ketika orang tua kami tidak mengingatkan kami untuk sholat. Tidak mengingatkan kami untuk ibadah. Tidak, apalagi kalau tidak memberikan contoh kepada kami anak-anaknya. Kan ada doa dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Di bagian akhir ini waja'alna lil muttaqina imama, berusaha menjadi seorang imam yang bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita tidak pernah tahu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Dan mati kita nggak pernah tahu, berarti mati bisa datang kapan Betul. saja, berarti berwasiat harus kapan saja. Masya Allah, jazakallah khairan kasiron lah. Itulah gunanya kadang-kadang ya komunikasi dalam keluarga. Aduh, subhanallah, Entah itu gampang lagi kok makan sekarang, ya gitu. atau lagi mana. Jadi kapanpun waktunya bisa sebenarnya ya. Ini Masya Allah zaman sekarang apalagi udah canggih pakai video call lah. Iya. Bisa ada grup broadcast ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Yang mau bertanya silakan aja kirimkan pertanyaannya. Insya Allah setelah yang satu ini nanti kita akan jawab ya di segmen Tanya Dorong Ustadz ya. Buat yang di rumah kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.